Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Khulutul Uyun dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang K3LH. Yang pertama, apa yang dimaksud K3LH? K3LH adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, yaitu mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau pada suatu instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua, jelaskan sejarah K3LH. Sejarah K3LH berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu pada tahun 1847. Ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Yang ketiga, mengapa K3LH itu penting? Karena kita menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Yang keempat, apa sasaran K3LH? Yang pertama, mencegah berbagai kemungkinan kecelakaan saat sedang kerja. Yang kedua, mencegah adanya tenaga kerja yang terkena suatu penyakit di lingkungan kerja. Yang ketiga, mencegah terjadinya cacat permanen atau cacat tetap pada tenaga kerja. Yang keempat, mencegah adanya kematian yang terjadi di tempat kerja. Yang kelima, dasar hukum K3LH. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 04 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang keenam, syarat-syarat K3LH. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, memberi P3K kecelakaan kerja, memberi APD alat pelindung diri pada tenaga kerja. 5 keuntungan K3LH. Yang pertama, melindungi tenaga kerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, mencegah penyakit. Yang keempat, memelihara kesehatan. Yang kelima, melindungi karyawan biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Undang-Undang No. 1 yaitu melindungi tenaga kerja, memperhatikan dan menjamin kondisi kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga, menghindari dan menurunkan tingkat probabilitas. Yang keempat, melindungi tenaga kerja dan penyakit yang ada di lingkungan kerja. Yang kelima, memberikan pengarahan pembinaan dalam bekerja secara fisik maupun mental. Yang keenam, terjaganya setiap aset perusahaan dari kecelakaan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Yang ketujuh, ikut menjaga melestarikan lingkungan hidup. Simbol tanda bahaya di lingkungan. Yang pertama, ini ada rambu dilarang merokok di area. Yang kedua, rambu wajib menggunakan pelindung keselamatan tangan di area kerja. Yang ketiga, rambu waspada di area ini. Yang keempat, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang terakhir, hati-hati permukaan panas. Itu contoh simbol tanda bahaya di lingkungan. Selanjutnya, yang pertama, jelaskan perbedaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi ketika para pekerja memperoleh pelindungan atas dirinya dari berbagai risiko kerja yang dapat menimbulkan luka atau serangan pada dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi ketika kondisi fisik atau tubuh para pekerja dapat bekerja secara optimal akibat tidak adanya unsur yang mengganggu kesehatan seperti virus, bahan kimia berbahaya, radiasi,
kekurangan asupan makanan, polusi, dan lain sebagainya. Yang kedua, jelaskan tata cara membuat tanda atau simbol peringatan tentang potensi bahaya dalam area kerja di perusahaan atau sekolah. Dalam membuat simbol peringatan menggunakan komputer, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi, namun yang paling mudah adalah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Yang ketiga, tuliskan peranan siswa dalam menjaga keselamatan kerja ketika melakukan proses kegiatan di lab komputer. Yang pertama, mengikuti aturan atau tata tertib yang berlaku. Yang kedua, menggunakan alat-alat keamanan yang tidak membahayakan orang lain. Yang ketiga, mengikuti arahan dari panitia atau guru. Yang keempat, apa perbedaan dari kerugian secara ekonomi dan non-ekonomi ketika terjadi kecelakaan? Yang pertama, kerugian secara ekonomi adalah bentuk material, uang nyata maupun benda modal lainnya. Yang kedua, non-ekonomi bisa tanpa mengeluarkan uang, namun kerusakan maupun bekas kerusakan tetap ada ketika terjadi kecelakaan. Yang kelima, mengapa program kesehatan kerja wajib diterapkan dalam perusahaan? Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.